Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mengawali pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsa Alfia Parwati, saya mahasiswi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas mengenai kepemimpinan dari Nike Widiawati. Nah, Nike Widiawati ini merupakan pimpinan PT Pertamina. Materi apa saja yang ingin kita bahas? Jadi, kita akan membahas mengenai yang pertama, itu ada teori kepemimpinan dan konsep kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada konflik negosiasi. Yang ketiga, kekuatan politik. Yang keempat, kepemimpinan pikiran dan hati. Yang kelima, pengikut dan memimpin tim. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Oke, kita memasuki materi tentang teori dan konsep kepemimpinan. Seperti yang sudah saya bahas tadi di judul, Nike Widiawati ini merupakan Direktur Utama PT Pertamina. Nah, sebelum menjadi Direktur Utama, Nike ini pernah menjabat sebagai pemimpin Direktur Pengadaan Strategi 1 PT PLN. Kemudian, Nike juga pernah bekerja sebagai Direktur Utama PT Mega Ultra. Dan selanjutnya, Nike pernah bekerja sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, dan pada akhirnya Nike dilantik atau diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Nah, Nike ini merupakan sekaligus pemimpin wanita yang sangat berpengaruh di tahun 2021 versi Fortune. Nike ini mengembangkan inovasinya mewujudkan visi dari PT Pertamina yang merupakan World Class Energy Company. Nah, Nike mengajak tim dan juga karyawan perusahaan untuk menyiapkan rencana dalam jangka 5 tahun ke depan untuk menyiapkan penggantian para pemimpin senior level manajemen. Nah, hal ini dilakukan akibat penghentian sementara rekrutmen pada BUMN Indonesia dalam 10 tahun. Kemudian, tujuan dari adanya World Class Energy Company ini dapat menggantikan para pemimpin senior pada level manajemen. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat konflik negosiasi. Walaupun PT Pertamina ini merupakan perusahaan yang besar, tetapi memungkinkan juga terdapat konflik di antara perusahaan ini. Jadi, beberapa tahun yang lalu, terdapat kebakaran tangki di area Kilang Balong dengan lokasi tangki yang terbakar seluas 2 hektar. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Nike itu meminta warga sekitar untuk melakukan pengungsian. Dan warga yang terkena dampak itu ada 35 orang yang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit, kemudian 25 lainnya itu diizinkan untuk pulang dan kembali ke pengungsian. Nah, upaya selanjutnya, upaya awal yang dilakukan oleh Nike, yang pertama itu mengarahkan warga untuk mengungsi dan kemudian mengarahkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan kemudian yang ketiga itu memberikan bantuan berupa material dan non-material kepada masyarakat. Dan upaya jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya yang dilakukan oleh Nike itu yang pertama untuk mencari tahu nih, apa penyebab tangki dari area kilang Balong tersebut. Kebakaran yang terjadi di tangki di area kilang Balong. Lalu Nike juga melakukan pengecekan ulang terhadap keamanan tangki. Seluruh tangki yang ada di kilang Balong tersebut dicek agar tidak terjadi kebakaran lagi. Nah, kemudian yang ketiga, Nike juga membangun buffer zone di sekitar kilang minyak Pertamina. Nah, buffer zone ini dilakukan untuk
menciptakan jarak aman antara gudang tangki dengan masyarakat sekitar, sehingga ketika terjadi kebakaran lagi atau kelalaian terjadinya kebakaran, masyarakat tidak perlu khawatir akan terdampak dari kebakaran tersebut. Kemudian materi selanjutnya ada kekuatan politik. Di tahun 2020, Nike Widiawati diangkat kembali menjadi Direktur Utama PT Pertamina Persero. Tetapi Nike dianggap tidak sesuai dengan harapan Erick Thohir. Erick Thohir ini merupakan Menteri BUMN. Nah, mengapa dianggap tidak sesuai? Karena banyak sekali kinerja Nike yang dianggap penelitian itu bentuk endorsement dari kekuatan politik, di mana kinerja seorang Nike itu dianggap lemah dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian di mana bantuan dan politik lebih besar dari kinerja yang diberikan, kemudian kinerja Nike sering dianggap buruk, lalu terlebih Nike gagal menaikkan lifting minyak yang berasal dari sumur yang dikelola oleh Pertamina, sehingga banyak penelitian menganggap Nike gagal dalam memimpin PT Pertamina ini. Dan usahanya dalam mengelola 5 kilang minyak, tapi hampir tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak ada progres yang dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh Nike. Seperti itu. Materi selanjutnya ada kepemimpinan pikiran dan hati. Nah, Nike itu mengembangkan ide dan juga inovasinya untuk terus meningkatkan kualitas dari PT Pertamina. Di sisi lain, dari kekuatan politik materi yang tadi, Nike itu selalu mengembangkan ide dan juga inovasinya agar membantu karyawannya dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga kualitas dari PT Pertamina ini semakin meningkat. Dan juga kapasitas yang dimiliki Nike terdapat kompetensi yang mendukung, meliputi skill dan juga keterampilan dalam mengelola pendistribusian, kemudian memanajemen karyawan perusahaan, dan kritis dalam mengelola perusahaan. Nah, Nike ini selalu melibatkan karyawannya untuk berdiskusi dan mempersilahkan atau memberikan kesempatan karyawannya untuk memberikan pendapat, saran, maupun kritikan. Seperti itu. Kemudian terdapat pengikut dan pemimpin tim. Nah, Nike ini menganggap cara memimpin timnya diibaratkan seorang ibu yang sedang mendidik anak-anaknya, seperti memberikan nasihat dan juga bimbingan apabila karyawannya melakukan kesalahan, kemudian mengevaluasi kesalahan yang terjadi, lalu bersikap adil, tidak membedakan karyawannya, percaya terhadap tim, karena percaya itu perlu ya. Nike selalu mempercayakan kinerja dari karyawan-karyawannya. Nike ini percaya bahwa kesuksesan dari perusahaan merupakan perjuangan dari karyawan di bawahnya atau di belakangnya, seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan pengikutnya untuk berkomunikasi baik, entah itu melalui telepon, email, kemudian atau sosial media lainnya. Jadi Nike ini selalu memberikan kesempatan, kemudian memberikan peluang juga kepada pengikutnya untuk berkomunikasi entah dengan sesama karyawan maupun dengan atasannya, seperti itu. Nah, lalu dalam pengambilan keputusan, Nike ini mengatakan bahwa pemimpin yang hebat itu harus mampu membuka wawasan dan juga pikiran dalam mencapai visi dan misi dari perusahaan. Kemudian
uh, Nika juga mengatakan bahwa semua atau seluruh perempuan di PT Pertamina itu tidak hanya menjalankan kewajibannya dalam melakukan pekerjaan dan kinerjanya sebagai karyawan, tetapi juga berhak memimpin dalam sebuah perusahaan serta menjadi seseorang yang berani untuk mengambil keputusan. Nah, dalam mengambilan keputusan ini itu menyebabkan memberikan rasa percaya. Nah, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Nika ini memberikan rasa percaya kepada atasannya yang ikut adil dalam memimpin PT Pertamina, bahwa Nika merupakan seseorang yang layak untuk memimpin dari suatu perusahaan, termasuk perusahaan di PT Pertamina ini. Pengambilan keputusan ini juga telah terbukti pada saat terjadinya kasus atau permasalahan yang pembakaran kilang, karena si Nika ini telah mengambil keputusan untuk mengajak warga sekitar mengungsi dan kemudian mengarahkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api di sekitar, lalu memikirkan bagaimana caranya menghindari terjadinya kebakaran tersebut. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Nika ini dianggap baik dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi pembahasan dari saya. Cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.